Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Ya kalau kecepatan saya masih belajar ya, saya masih belajar. Ampunilah saya. Ya, kamu bayangkan di kelas aja, wah ini di sini nggak ada yang ngulang tuh ya, nggak ada yang ngulang kelas saya dulu. Kalau ada yang ngulang, ya oke lah. Oke, saya mau melanjutkan ini sedikit lagi tentang aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital, saya sampai deh ya, aturan L'Hopital itu kemarin videonya, oke ya. Nah, hari Jumat nanti saya mau masuk tentang teorema Taylor dan fungsi konveks. Teorema Taylor kamu sudah dapat, mungkin detailnya saja sedikit yang akan kita bicarakan. Lalu mungkin saya masuk ke fungsi konveks. Mungkin fungsi konveks itu kamu belum pernah belajar ya. Itu fungsi khusus biasanya yang kita gunakan untuk optimasi. Untuk optimasi biasanya kalau kamu optimasi biasanya cari-cari fungsi yang konveks. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau kamu tanyakan? Tambahkan? Pak, mau bertanya Yes, Deborah Arita Bangun, pertanyaan. perihal yang kemarin Bapak umumin yang kuis online diganti sama tugas. Kuis Ya. bersama diganti sama tugas. Pertanyaannya? Itu memang hari Senin, maksudnya Senin depan atau gimana? Terima kasih Deborah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kamu tahu ya, kalau kamu nonton drama gitu ya, atau film drama Korea lah, film apalah, si Alia tuh ya, kesukaannya Alia Nurhaliza, drakor. Kan kamu tahu kan, kalau udah 3/4 udah 3/4 waktu itu kira-kira kan mulai ada ketegangan. Jadi hari ini kamu ada 3 tugas. Satu tugas kuis yang seperti biasa. Kuisnya gampang saja, kamu kumpulkan hari Kamis malam. Karena saya ingin kamu membuktikan ulang teorema saja. Satu. Yang kedua, kamu ada PR. PR biasa dikumpulkan hari Senin malam ya. Yang ketiga, sebagai pengganti kuis bersama ada yang namanya tugas 1. Tugas 1 nanti akan dipost jam 5 sore. Kamu kumpulkan selambat-lambatnya besok pagi jam 7. Jadi akan ada banyak tugas. Ya nggak masalah ya, biasa kayak drama lah gitu ya. Hidup kita kan seperti drama. Setelah 3/4 jalan ya kira-kira mulai ketegangan, mulai banyak PR, mulai banyak ya oke lah. Ya gitu, Deborah Arita Bangun. Pak, punten tadi sinyal saya mati-mati. Tadi saya cuma dengar yang Kamis depan, dikumpul hari Kamis. Kuis itu mah kalau kuis hari ini kan cuma membuktikan rumus nanti. Menulis ulang bukti rumus. Tuh. Jadi ada 3 nanti tugas hari ini itu. Membuktikan ulang kuis, dikumpulkannya hari Kamis malam, udah gitu seperti biasa PR, dikumpulkannya Senin malam, dan ada satu lagi tugas pertama. Tugas pertama itu sebagai pengganti kuis bersama. Tugas ini akan diposting jam 5 sore, dikumpulkan selambat-lambatnya besok pagi jam 7. Pak, nggak mau ditanya, Pak. Yes, Justin Theodorus, pertanyaan. Kalau yang yang tugas itu yang dikumpul besok jam 7 pagi itu berlaku buat semua ya? Berlaku untuk semua. Nanti tugasnya itu di kelas besar, bukan di kelas kecil saja ya. Di kelas besar nanti kamu lihat nih. Oke Pak, makasih Pak. Oke ya. Dan di sana kamu ada 4 nomor, tapi 3 tugas ya. Karena nomor 1 tempat pengumpulannya sendiri, nomor 2 tempat pengumpulannya sendiri, nomor 3 dan 4 tempat pengumpulannya sendiri. Jadi kamu bisa mengumpulkan tidak harus serentak pada suatu waktu. Kamu bisa, hari ini saya kerjakan dulu misalkan yang nomor 1 dulu kumpulkan, boleh. Besoknya baru nomor 2 dan nomor 3, 4, boleh. Gitu ya. Ya nanti kamu lihatlah teknisnya udah ada kok, udah ditulis juga, gampang. Oke ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Tidak ada ya. Nah kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau masuk ke bagian terakhir. Bagian terakhir 6.3. Masuk dulu ke 6.2 tentang tes turunan pertama untuk ekstremum. Ini nggak masalah ya.
kamu sudah dapat. Kalau misalkan F-nya continue pada interval tutup, C-nya interior di I, misalkan pula F-nya terdiferensialkan pada selang AC, CB, jangan lupa C-nya interior ya, berarti C-nya di dalam interval AB, tidak boleh A, tidak boleh B. Jika ada lingkungan ini sehingga F aksennya positif di sini, saya ambil yang pertama ya, F aksennya positif dan F aksennya negatif gitu ya. Jadi kalau saya punya, kalau misalkan ini selang AB gitu, ini punya C, kalau di C-nya itu apa? F aksennya positif, di D-nya F aksennya negatif gitu, maka dia akan mempunyai maksimum relatif di C. Jangan lupa ya, ini boleh sama dengan loh. Kalau sama dengan kan nanti gini. Artinya apa? Artinya setiap titik jadi maksimum minimum ya, jadi maksimum minimum relatif ya, nggak masalah toh. Oke ya. Jadi ini ketika dilakukan itu maka F mempunyai maksimum minimum. Nah, oke ya. Oke ya. Pertanyaannya, kalau F mempunyai maksimum minimum relatif di C dan berlaku ini, pertanyaannya apakah harus di kirinya naik, kanannya turun? Pertanyaannya. Sekali lagi ya, jadi pertanyaan saya converse dari teorema ini. Misalkan F-nya continue, ini berlaku ya. C-nya interior di I, F-nya terdiferensialkan AC dan CB, oke. Ada lingkungan delta, sehingga C min delta, C plus delta, ini lingkungan delta dari C, itu subhimpunan dari I. Sehingga di kirinya itu naik, di kanannya itu turun, maka dia punya maksimum. Pertanyaannya, kalau saya punya maksimum, atau misalkan saya punya minimum, pertanyaannya apakah selalu di kanannya naik, kirinya turun? Harus terdiferensialkan ya, artinya kamu nggak boleh ngomong ketika fungsinya tidak terdiferensialkan. Fungsinya terdiferensialkan. Pertanyaannya apakah selalu? Converse-nya berlaku nggak? Converse-nya, jadi kalkulus dulu kamu nggak peduli ya. Pokoknya begitu naik, begitu turun, ini pasti maksimum aja. Gitu ya. Pertanyaannya kalau maksimum, apakah dia harus di kiri naik, kanan turun? Jawabannya tidak. Nanti ada contoh penyangkalnya ya. Contoh penyangkalnya kamu lihat di latihan itu fx yang ini. Fx 2x pangkat 4 ditambah dengan x pangkat 4 dikali sin per x. Gitu ya. Dia punya minimum itu di 0. Kenapa? Karena 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 sin x, sin per x itu terletak antara x pangkat 4 dan 2x pangkat 4. Kamu ngerti ya? Karena kan sin per x itu terletak antara plus minus 1. Jadi nanti 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 dikali sin per x terletak antara 2x pangkat 4 min x pangkat 4 dan 2x pangkat 4 plus x pangkat 4. Berarti 3 ya. Itu kan berarti dia terletak antara apa? Fungsinya itu terletak antara ini 3 kalinya dan 1 kalinya. Gitu. Jadi dia minimum di 0. Tapi kamu bisa buktikan karena ada per x itu, maka nanti di 0 itu dia di sekitar 0 itu dia bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak harus kirinya naik, kanannya turun. Hati-hati. Makanya setiap kali kamu teorema, kalau dia ngomong jika ini maka ini, kamu harus bertanya, apakah kebalikannya berlaku? Apakah converse-nya berlaku? Kalau tidak berlaku, apa contoh penyangkalnya? Gitu ya. Saya harapkan ketika kamu membaca buku matematika apapun nanti ke depannya, kamu harus punya pola pikir seperti ini. Bahkan kalau kamu ke dokter nanti di pelangnya ada aturan-aturan, kamu, kalau saya sih ya, kalau saya orangnya usil ya. Jadi kalau ke dokter ada peraturan-peraturan, kok ini peraturan nggak masuk akal sih, suka berpikir gitu. Kalau kamu udah sampai ke taraf itu belum ya? Nah, kalau kamu udah jadi matematikawan ya tunggulah 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Kamu akan berpikir, ini kok aneh sih kalimatnya, ini nggak masuk akal. Kok ngomongnya jika dan maka sih, bukan jika dan hanya jika. Ya nanti ya, mungkin 2 tahun lagi kamu baru merasakan apa yang saya rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati, converse-nya tidak berlaku. Hati-hati, converse-nya tidak berlaku. Dan jangan lupa ketika saya punya jika maka yang berlaku kontraposisinya. Kalau tidak maksimum atau tidak minimum, maka berlaku gitu ya.
Selalu, setiap kali kamu baca pernyataan harus seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah teorema nilai antara untuk turunan. Teorema Darboux, itu jika F terdiferensialkan di I, nah ini rada unik ya. Ini harus terdiferensialkan pada A dan harus terdiferensialkan pada B. Kalau kamu lihat pada sebelumnya itu biasa terdiferensialkan itu hanya pada selang buka. Tapi di sini itu pada selang tutup ya, karena pada akhirnya apa? Karena pada akhirnya saya mau menggunakan kira-kira mau menggunakan teorema nilai antara ya, tapi buktinya pakai teorema itu ya, teorema Rolle kalau nggak salah. Ya, teorema Rolle kan untuk membuktikan teorema nilai antara juga. Nah, kamu coba lihat buktinya, menurut saya buktinya sangat baik sekali ya. Tidak terduga, dia mendefinisikan fungsi baru yang adalah Gx sama dengan Kx dikurangi Fx. Bagus sekali. Lewat ini nanti saya lihat nanti ada yang naik, ada yang turun. Kalau ada yang naik, ada yang turun, maka dia punya maksimum berdasarkan ini. Kalau yang punya maksimum, maka turunannya sama dengan 0. Akibatnya nanti ada F aksen C-nya 9K. Kira-kira seperti itu ya. Buktinya sudah saya jelaskan juga di video. Kamu coba lihat buktinya, itu menarik menurut saya. Nah, kadang-kadang juga kita memakai kontraposisinya. Kadang-kadang kita juga memakai kontraposisinya. Kontraposisinya tentunya adalah seperti ini. Kontraposisinya Alia, Ratu Drakor, Alia. Halo ya Pak. Alia, kontraposisi dari teorema nilai antara untuk turunan apa? Teorema Darboux. Pak, gambarnya hilang. Oh enggak, teorema nilai antara kan udah ada. Untuk teorema Darboux-nya, kelihatan nggak kalau teorema Darboux-nya? Yang ini nih, yang di atas, kotak. Bentar Pak. Tadi Keluar. gambarnya lagi hitam apa? Pak. Hah? Bentar, gambarnya hitam Pak, bentar saya keluar tips dulu. Yaudah saya yang lain aja, nanti lama. Terima kasih Alia ya, terima kasih. Ini saya juga jarang sebut-sebut ya. Deborah Kendal. Dulu kamu ininya lahirnya di Kendal? Enggak. Siapa lagi yang jarang saya sebut-sebut ya? Raihan kamu ada? Raihan. Halo Pak. Hai Raihan. Iya Pak. Kontraposisinya apa? Teorema nilai antara untuk turunan ini. Sebentar Pak. Ini ya, jika F terdiferensialkan ini dan K ini, maka terdapat C anggota ini sehingga F aksen C sama dengan K. Maka kontraposisinya apa? Kontraposisi ya Pak? Jika F aksen C tidak sama dengan K ya Pak? F aksen C. Waduh, terlalu cepat dong. Ini kan terdapat C anggota AB. Oh, untuk setiap C anggota AB. Untuk setiap C anggota AB. Jika untuk setiap C anggota AB berlaku apa? Berlaku F aksen C sama dengan K. F aksen C-nya ini tidak sama dengan K. K. Oh, tentunya ini dulu ya. Sorry. Sebelumnya tentunya ini dulu. Misalkan F-nya itu misalkan F fungsi dari I, bentar ya, saya tutup dulu. F fungsi dari I ke R dengan I-nya itu tentunya adalah A, B ke R dan K bilangan antara F aksen A dan F aksen B. Gitu ya, jadi jelas K-nya itu apa.
Jadi jika untuk setiap terdapat C anggota AB sehingga F aksen maka terdapat. Jadi jika untuk setiap C anggota AB berlaku F aksen C-nya tidak sama dengan K, betul nggak ya? Bentar. Tidak sama dengan K, maka apa? Maka apa? Raihan. Ini dari yang jika ini apa? Ininya sudah diketahui ya, K-nya bilangan antara F aksen A dan F aksen B, A-nya sudah tahu, dia adalah interval I dari A ke B, F-nya fungsi dari I ke R. Maka akibatnya apa? Maka F-nya harus? Maka F tidak terdiferensialkan di I. Tidak terdiferensialkan di I. Terima kasih Raihan. Diferensialkan di I. Ya, jadi kalau untuk setiap C anggota AB berlaku F aksen C-nya itu tidak sama dengan K, kalau misalkan saya ambil K-nya itu di antara ini, maka untuk setiap, atau gini, maka tidak ada C sehingga F aksen C sama dengan K, atau itu gitu ya, atau gitu ya. Pakai kalimat negatif deh boleh. Jika tidak ada C, terdapat C, sehingga F aksen C-nya tidak sama dengan K. Oh, ini berarti ini sama dengan K ya. Oke, karena ini tidak terdapat. Jika tidak terdapat C anggota AB sehingga F aksen C-nya sama dengan K, jika tidak terdapat C anggota AB sehingga F aksen C sama dengan K, maka F tidak terdiferensialkan di I. Gitu ya. Dan itu jadi kira-kira gini. Yang biasanya kita pakai. Jadi gini. Mungkin nggak saya punya fungsi yang turunannya ini? Mungkin nggak saya punya fungsi yang turunannya, misalkan ini sama dengan Y sama dengan GX ya, gitu ya. Ini X, ini Y. Mungkin nggak saya punya fungsi yang turunannya ini? Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya punya ini misalkan ketinggian ini ketinggian min 1, misalkan ini ketinggian 1. Jadi saya punya ketinggian misalkan berapa di sini? Saya punya ketinggian 0, ada ketinggian 0, sehingga turunannya itu ya oke ya. Sehingga turunannya itu tidak 0, turunannya. Kan ini grafik GX itu adalah turunannya, sekali lagi ya. Pertanyaannya, apakah mungkin saya punya grafik turunan yang seperti ini? GX-nya itu sama dengan F aksen X. Apakah saya punya grafik mungkin nggak saya punya fungsi yang turunannya seperti ini? Tidak mungkin, karena kalau dia fungsi yang terdiferensialkan pada selang apapun, pada selang tutup AB ya, misalkan di sini AB ya, pada selang tutup AB, maka selalu ada nilai di antaranya. Jadi kalau kamu misalkan nilai 0 di sini, maka dia punya yang nilai fungsinya itu 0. Di sini dia nilai fungsinya itu ngeloncat, ngejeglek dari min 1 sampai 1. Jadi nggak ada yang nilai fungsinya 0. Nggak ada yang nilai fungsinya setengah. Nggak ada yang nilai fungsinya min setengah. Nggak ada. Jadi nggak mungkin fungsi itu terdiferensialkan di selang tutup manapun. Contohnya apa? Contohnya fungsi ini. Fungsi apa? Fungsi mutlak X. Fungsi mutlak X itu kan nanti turunannya apa? Turunannya itu di kiri 0 itu min 1, di kanan 0 itu adalah plus 1. Loh Pak, ini berarti ada dong yang turunannya 1, turunan kanannya di ini. Ya betul, tapi kan dia tidak terdiferensialkan di 0. Jadi sebenarnya tidak ada fungsi yang seperti ini. Kalau dia fungsi terdiferensial pada selang tutup, fungsi yang terdiferensialkan pada selang tutup ini, maka dia ngomong seperti teorema nilai antara, selalu nilai-nilai turunannya itu selalu mulus gitu. Nilai turunannya seolah-olah selalu kontinu. Setiap titik ketinggian ini pasti ada ini, ketinggian ini pasti ada ini, ketinggian ini pasti ada ini, ketinggian ini pasti ada ini. Gitu ya. Makanya ini biasanya kita sebut teorema nilai antara untuk turunan. Jadi kalau saya punya ketinggian di antara F aksen A sampai F aksen B, maka ada titik sehingga ketinggiannya adalah ketinggian yang tadi. Ini seperti teorema nilai antara biasa, tapi teorema nilai antara untuk turunan. Tapi kalau kamu perhatikan di sini, ada sesuatu yang kurang ketika saya bicara tentang teorema nilai antara. Kenapa?
Karena kalau kamu menggunakan teorema nilai antara, ini harus tambah syarat apa? Kalau misalkan ini adalah G ya, G itu Gx sama dengan F aksen X. F aksen X. Jadi kan ini sebenarnya GA dan GB gitu ya. Saya punya GA dan GB, F-nya itu terdiferensialkan di ini, ya oke lah. Udah gitu saya punya GX-nya itu sama dengan ini, maka terdapat C anggota AB sehingga GC sama dengan K. Itu kan sebenarnya seperti teorema nilai antara biasa. Tapi pertanyaannya yang kurang apa ya? Yang kurang apa? Kalau saya mau pakai teorema nilai antara. Hah? Halo, Bapak Ibu? Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Kamu ngerti nggak apa yang saya omongin? Ditanya ya, kalau yang nggak ngerti tanya apa yang nggak jelas ditanya. Ini saya di mute gitu. Pak, tadi pertanyaannya Gimana, Deborah? tadi pertanyaannya gimana? Ingat lagi, coba teorema nilai antara ngomong apa? Deborah, teorema nilai antara ngomong apa? Teorema nilai antara. Yang jika F terdiferensialkan di Oh enggak, teorema nilai antara itu tidak harus terdiferensialkan. Teorema nilai antara kan bicaranya ketika bab 5 itu belum turunan. Misalkan F apa? F, teman-teman yang lain bantu teorema nilai antara, dia ngomong apa? F ini kok pada bingung sih. Quinta, bagus namanya. Quinta Fatica Aristandri. Teorema nilai antara ngomong apa? Teorema nilai antara. Kalau saya punya nilai antara FA dan FB, nanti dia harus punya setiap titik di sini, dia harus punya perapeta, kan gitu kira-kira. Ditulisnya jadi apa? Quinta. F-nya harus apa dulu syaratnya? Gimana Quinta, maaf kurang kedengeran? F-nya harus terdiferensialkan. Oh enggak. Teorema nilai antara itu kita bicara di bab 5, Quinta. Bab 5 itu apa judulnya? Apa? terdefinisi. F-nya gimana? F-nya terdefinisi pada AB. Oke. Judul bab 5 apa judulnya? Continue ya, Pak. Continue. Kalau nggak continue kan kamu bisa punya permasalahan gini nih. Nah, gini kan? Artinya ada yang ketinggiannya itu tidak punya prapeta, kan gitu. Nggak bisa dong kalau dia bukan fungsi continue. Oke ya. Kalau apa? F continue pada selang tutup AB gitu. Dan C itu di antara FA dan FB. Maka dia ngomongin apa? Ada Y di antara FA dan FB. Jadi ini FA-nya, ini FB-nya, ini Y-nya. Maka kalau saya punya Y di antara FA dan FB, maka terdapat C anggota AB sehingga apa? FC-nya itu sama dengan ketinggian Y. Betul kan? Nah, kalau saya aplikasikan di sini seharusnya syaratnya apa? Harusnya syaratnya apa? Saya mau aplikasikannya kepada F aksen loh ya. Jadi apa yang harus continue? F aksen. Bagus sekali. F aksennya harus continue. Lah, tapi ini cuma terdiferensialkan. Kamu kaget nggak? Kaget dong. Kalau ini teorema nilai antara beneran, maka F aksennya itu harus terdiferensialkan secara kontinu. Baru saya bisa pakai F aksen A dan F aksen B-nya ada bilangan antara F aksen A dan F aksen B, maka berlaku terdapat C anggota AB sehingga F aksen C-nya sama dengan K. Itu baru oke. Itu menurut teorema nilai antara. Tapi ini bisa diperlemah syaratnya. Tidak harus terdiferensialkan secara kontinu. Ingat ya, terdiferensialkan sama terdiferensialkan secara kontinu beda loh ya. Beda ya. Terdiferensialkan tidak harus terdiferensialkan secara kontinu. Terdiferensialkan bisa saja tidak kontinu turunannya itu ya. Ya kamu anggap aja turunannya misalkan sin per x kalau ada gitu ya. Jadi
Nah, jadi ini adalah kasus khusus ya. Ternyata bisa dibuktikan tanpa turunannya itu kontinu, tanpa turunan F-nya itu kontinu, saya bisa membuktikan bahwa ini berlaku teorema nilai antara. Jadi itu yang luar biasanya teorema Darboux. Ini bukan sekedar teorema nilai antara, karena kalau kamu ini menggunakan teorema nilai antara, kamu butuh F aksennya itu harus kontinu, F-nya itu harus terdiferensialkan secara kontinu di I. Tapi di sini enggak. Itu istimewanya teorema Darboux. Ya, dan kalau kamu lihat pembuktiannya cantik sekali. Dia cantik sekali. Dia bermain cantik mendefinisikan fungsi G yang rada kadang-kadang kita mungkin nggak kepikir ya untuk kita orang awam ya. Nah, yang kadang-kadang dipakai juga kalau kamu lihat di remark-nya di teorema Darboux ini, tidak mungkin ada fungsi yang seperti ini. Karena seolah-olah kalau saya punya turunannya itu harus kontinu, kira-kira gitu, kira-kira di sini ngomong. Turunannya itu kira-kira harus kontinu, seolah-olah ya. Jadi setiap titik di antara, kalau misalkan ini turunan ya, ini turunan. Setiap titik di antara turunan di titik ini dan turunan di titik ini, pasti ada ketinggian. Ketinggiannya berupa turunan yang ada C, sehingga F aksen C-nya sebenarnya ini. Gitu. Seolah-olah turunannya itu kontinu. Tapi turunannya itu tidak harus kontinu. Gitu ya. Ini bagusnya, teorema Darboux. Ada yang mau kamu tanyakan sampai sini? Saya jadi tergelitik. Kamu kamu yang baca buku Baby Rudin apa Rudin biasa ya? Ya udah nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab. Nanti jadi ini lagi, jadi sombong nanti. Nah itu yang susah itu nanti kamu baca yang real and complex analisisnya Rudin. Itu mantap kalau kamu bisa bacanya. Kita lanjutkan ya, aturan L'Hopital. Misalkan F dan G terdefinisi pada AB, dan FA-nya itu sama dengan 0, GA-nya sama dengan 0, GX-nya tidak sama dengan 0 untuk X dari A sampai B, F dan G-nya terdiferensialkan di A, G aksen A-nya tidak sama dengan 0, ya oke lah, karena kan kamu ada mau per. Oke ya. Maka ini sama dengan ini. Aduh, ini gampang sekali ya. Ini gampang sekali. Bahkan seharusnya di kalkulus kamu sudah diajarkan bukti ini. Kenapa? Karena ini kan boleh saya lihat Fx per Gx itu adalah Fx min Fa sama dengan Gx min Ga sama dengan Fx per Gx ya. Kan jadi saya tulis. Apakah hari ini saya cepat, Deborah? Masih ya. Pasti masih cepat. Memang susah. Nah, ini saya ngikutin buku ya. Seharusnya kamu udah dapat sih waktu di kalkulus. Kan Fx per Gx itu boleh saya tuliskan adalah apa? Gx-nya tidak pernah 0 ya di sini ya, jadi nggak masalah ya. Fx min Fa dibagi dengan Gx min Ga. Loh Pak bisa? Ya iya, Fa dan Ga-nya 0. Oke ya. Dan lalu saya bagi dengan X minus A. Lalu saya limitkan untuk X mendekati A. Ya selesai, F aksen A dibagi G aksen A. Asalkan F-nya terdiferensialkan di A dan G-nya terdiferensialkan di A. Tapi kan udah nih syaratnya F dan G terdiferensialkan di A. Ya, ini mah jadi gampang banget. Seharusnya di kalkulus kamu sudah tahu. Kalau seperti ini. Tapi aturan tidak seperti ini. Aturan L'Hopital itu tidak seperti ini. Kita lihat aturan L'Hopital yang pertama. Kamu lihat FG-nya terdiferensialkan di AB. Lihat. Apa yang kamu perhatikan di sini? Apa bedanya dengan yang tadi sebelumnya? Aturan L'Hopital dan aturan L'Hopital 1. Halo? Selang buka ya, Pak. Selang buka artinya F-nya harus terdiferensialkan di A nggak? F-nya harus punya turunan nggak di A? Enggak. Sekarang aturan L'Hopital itu F-nya itu tidak harus punya turunan di A. Lihat, sebelumnya kan kamu harus punya turunan di A. G-nya juga harus punya turunan di A. Dan tidak boleh 0. Sekarang itu seolah dilepas, diperlunak syaratnya. F-nya itu tidak perlu terdiferensialkan di A. Tidak perlu terdiferensialkan di B. Lebih lanjut, A dan B-nya boleh tak hingga. Ini notasi yang jelek lah ya. Notasi yang jelek. Karena seolah-olah minus tak hingga itu bilangan. Padahal minus tak hingga bukan bilangan ya. Soalnya ditulis lebih kecil sama dengan. Berarti boleh sama dengan dong. Ini notasi yang jelek ya. Tapi artinya di sini A di sini boleh saya ganti plus minus tak hingga. Nggak masalah ya. Jadi sekarang boleh lebih umum dari yang tadi.
Bukan saja itu, tapi F dan G-nya juga tidak harus terdiferensialkan di A. Bagus pisan kan? Bagus banget. Sebelumnya itu kamu harus terdiferensialkan di A. Lah kamu pengen pakai bukti ini gimana caranya? Bisa nggak limit ini sama dengan limit atas dibagi limit bawah? Nggak bisa. Kan kalau dia tidak terdiferensialkan di A, maka limit atas tidak ada, limit bawah tidak ada. Nggak bisa pakai. Kamu ngerti ya maksud saya? Jadi nggak bisa, dia lebih lemah. Ya, pertanyaan. Mau nanya Pak, Nama? itu Gabriel Pak. Ya, Gabriel Iskandar. Gabriel siapa namanya? Oh, sorry. Jonathan Pak. Gabriel Yonatan, ya pertanyaan. Itu untuk yang aturan L'Hopitalnya limitnya harus yang kanan, limit A kanan gitu Pak. Iya, nanti pada akhirnya bisa limit A kiri, bisa limit kedua belah pihak juga, bisa lebih umum dari ini. Oke. Tapi yang lebih umum kan ini sebenarnya A+, ya nanti pakai amin seolah-olah cuman ganti ya. Nanti ininya pakai interval minusnya aja gitu, seolah-olah ya kira-kira. Terima kasih Gabriel. Jadi pertanyaannya apakah nanti kalau A negatif gimana Pak? A negatif juga berlaku Gabriel. Terima kasih. Bukan saja A negatif, untuk kasus X mendekati A juga berlaku. Ini X mendekati A. Artinya kalau X mendekati A apa? FA-nya belum tentu ada. FA-nya belum tentu ada. Oke ya. Dan kalau di sini FA dan GA-nya 0. Jadi saya udah nggak bisa pakai trik yang tadi tuh, nggak bisa pakai trik yang tadi. Kenapa? Karena ini limitnya yang adalah 0. Tapi FA-nya ada nggak? FA-nya belum tentu karena saya juga cuma punya limitnya. Limitnya di A sama dengan 0. Apakah FA-nya 0? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan mungkin tidak ada nilai limitnya tidak ada nilai FA-nya. Tidak peduli saya. Ya, gitu ya. Kamu lihat aturan L'Hopital ini sangat baik sekali. Kamu lihat, sudah diperumum tadi, FA dan GA-nya diperumum, tidak harus sama dengan 0, tapi limitnya saja mendekati A yang sama dengan 0. Lalu saya punya ini GX, ini GX-nya memang tidak boleh ya. F dan G-nya terdiferensialkan di A, ini saya lepas. Tidak perlu terdiferensialkan di A. Tapi di dekat A perlu terdiferensialkan, di dekat A. Di A-nya sendiri tidak perlu terdiferensialkan. G aksen A-nya ya tentu saja memang G aksen A-nya juga nggak perlu ya. G aksennya nggak perlu. Tapi G aksennya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap X anggota AB. Oke ya. Oke, jadi dan limit ini, jika ini, maka ini. Nah, ketemu lagi. Jika ini, maka ini. Pertanyaan saya, apakah converse-nya berlaku? Pertanyaan yang tetap sama. Apakah converse-nya berlaku? Kalau tidak berlaku, berikan contoh penyangkal. Selalu, kamu ketika baca buku matematika, kenapa ini jika maka? Kalau jika maka berarti kebalikannya belum tentu dong. Kalau belum tentu, apa contoh penyangkalnya? Selalu kamu harus punya pikiran seperti itu. Harus ketika kamu baca buku matematika. Ya. Bapak Ibu, berlaku nggak converse-nya? Kalau saya punya limit fx, kalau di kalkulus kan kamu ngomong gini, limit fx gx, x mendekati a plus sama dengan limit f aksen x, limit g aksen x sama dengan L. Dulu di kalkulus mau ngomongnya gitu. Tapi di sini mau ngomongnya gini. Jangan-jangan converse-nya nggak berlaku. Menurut kamu converse-nya berlaku nggak? Wah, senyap begini. Tapi nanti menggunakan teorema L'Hopital mah saya serahkan pada kamu ya. Kamu kan sudah satu bab sendiri dulu ngerjain teorema L'Hopital waktu kalkulus. Saya serahkan pada kamu lah. Pak, saya sudah lupa. Ini kesempatan yang baik untuk membuka ingatan kamu. Ini kesempatan yang baik ya. Ini kesempatan yang baik. Taufik, berlaku nggak converse-nya? Ahmad Rafiq? Ada ya. Siapa ya? Rinaldi berlaku nggak converse-nya? Darman, Rinaldi Siahaan, berlaku nggak converse-nya? Kayaknya mic-nya lagi pada ini ya. Lailatul Solika, berlaku nggak converse-nya? Masih bingung.
Siapa ini yang ngomong? Rinaldi ini yang ngomong? Ini siapa sih? Tapi menurut kamu kira-kira berlaku apa enggak? Menurut kamu kira-kira berlaku apa enggak? Enggak. Siapa ini Nona yang ngomong? Suaranya kecil banget sih. Halo. Ya, siapa ini Nona? Deborah, Pak. Oh, Deborah lagi. Ya oke lah. Deborah, menurut kamu berlaku nggak converse-nya? Enggak. Contoh soal? Contoh penyangkal? Enggak tahu penyangkalnya, Pak. Cuman kalau misalnya kayak mana ya? Intuisinya sih enggak, Pak. Cuman bingung. Contoh Coba, penyangkalnya. masa? Saya punya limit dari x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2 gitu ya. X mendekati 2. Gitu. Kan hasilnya apa? Kan tinggal diturunkan aja kan. 2x nanti dibagi x adalah 1 gitu. Nanti limit jadi 4 gitu. Kan gitu Deborah. Ada gitu yang enggak? Ada gitu yang enggak? Oh ini ada yang ini. Ada yang siapa ini? Fahri, menurut kamu converse-nya berlaku atau tidak? Maaf koneksi. Oke, terima kasih. Masih bingung Pak. Jangan ringan, saya juga nge-lag. Oke. Terima kasih. Siap. Nah, contohnya ini gini ya, contoh klasik ya. X ditambah sin X dibagi dengan X. Untuk X mendekati 0. Menurut kamu ini bentuk 0 per 0 bukan? Dulu waktu di kalkulus. 0 per 0 ya. Kalau saya turunkan jadi apa? Maaf. X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga. Ini kan jadi tak hingga per tak hingga ya. Ini jadi tak hingga per tak hingga. Oke. Ini berarti saya ambil kasus yang yang ini ya. L-nya itu anggota, F-nya. Ini berarti saya ambil kasus aturan L'Hopital kedua ya. Salah contoh. Kalau X mendekati 0 gimana? Bentar ya. Kalau X mendekati 0, ini menjadi 1 ditambah sin X, 1 tambah sin X. Oh, nggak bisa. Ini kasus yang tak hingga deh. Maaf ya, kasus yang X mendekati tak hingga. Kalau ini kasus X mendekati tak hingga, ini atas menuju tak hingga, bawah, atas menuju tak hingga, betul ya? Sin X kan plus minus, nggak masalah, tapi plus minus 1. Bawahnya juga tak hingga. Jadi saya punya bentuk tak hingga per tak hingga. Nggak masalah ya. Jadi saya turunannya itu tentunya adalah 1 plus cos X dibagi 1. Oke ya. Jadi saya punya 1 plus cos X. Padahal 1 plus cos X untuk X menuju tak hingga tidak ada. Padahal limit ini untuk X mendekati tak hingga gimana? Ya tinggal saya bagi X. Ini berubah menjadi apa? 1 ditambah dengan sin X per X dibagi dengan 1. Sin X per X untuk X mendekati tak hingga jadi apa? Jadi 0. Jadi ini sinnya sama dengan 1. Jadi saya punya nanti limit F sama dengan G-nya itu sama dengan 1. Tapi limit ininya tidak ada. Gitu ya. Hati-hati ya. Hati-hati sekali. Jadi ketika saya bicara tentang jika ini maka ini, converse-nya tidak berlaku. Harus hati-hati sekali ketika kamu membaca teorema ya. Kalau kamu dulu waktu di kalkulus selalu percaya, sekarang kamu belajar untuk oprek kepercayaan kamu. Jangan-jangan kepercayaan kamu dulu salah. Apa yang kamu percaya jangan-jangan salah. Gitu ya orang matematika ya. Jangan-jangan dulu yang saya percaya salah. Nah, gitu orang matematika. Tapi orang matematika lebih banyak yang beragamanya ya dibanding orang fisika. Katanya. Maaf ya orang fisika. Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Ya, buktinya sudah saya jelaskan lah di ini. Buktinya rada lumayan. Nah, saya pengen nanti tugasnya mudah saja. Tugasnya hanya menuliskan kembali bukti aturan L'Hopital 1 dan bukti aturan L'Hopital 2. Mudah ya. Tapi saya nggak mau kamu menulis gini.
Jika A kurang dari alfa, kurang dari B, kurang dari B, beta kurang dari B, maka berdasarkan teorema Rayleigh berlaku G beta tidak sama dengan G alfa. Loh, ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari mana? Bisa kamu menyimpulkan langsung seperti itu? Kan kamu nggak ngerti. Saya juga baca, saya perlu berpikir ulang gitu. Ini saya harus motret dulu. Nah, saya pengen ketika kamu nanti menuliskan buktinya, tidak perlu saya berpikir lagi. Maksudnya ya saya pasti berpikir. Tapi maksudnya tidak seperti ini loh gitu. Maka berdasarkan teorema Rayleigh, G beta tidak sama dengan G alfa. Karena apa G beta tidak sama dengan G alfa? Apa lagi ininya? Ternyata dia pakai kontraposisi dari teorema Rayleigh. Nah kan itu kamu harus mikir lagi. Saya nggak mau tugas kamu seperti itu. Saya pengen nanti tugas yang dikumpul kuis yang dikumpulkan nanti hari Kamis malam tidak seperti ini. Tapi benar-benar yang dibaca itu langsung orang mengerti apa maksud kamu. Mengapa seperti itu? Itu ya. Tugasnya gampang, hanya menulis ulang teorema L'Hopital 1 dan teorema L'Hopital 2. Itu saja. Oke ya. Dan hati-hati setiap kali membaca pernyataan, kamu harus selalu cermat. Ini mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Konversinya apa berlaku seperti apa? Kontraposisinya berarti berlaku apa? Gitu ya. Selalu kamu mempertanyakan seperti itu. Oke ya. Ada yang mau kamu tanyakan? Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya, kalau belum ada pertanyaan, kita kuliahnya sesi ininya selesai. Tapi saya mau menggunakan waktu apa kalau nggak besok lah ya. Ya udah besok aja lah. Berarti kuliah kita selesai, besok kita mau tutorial. Sebentar saya akan berikan kepada kamu bahan yang mengerjakan tutorial ya. Saya kirim ke WA group saja. Ya, persis sama yang kemarin juga. Yes, Leonardo. Pertanyaan. Kuis kita nggak dibikin kunci lagi ya, Pak, sekarang? Kuis yang mana ya? Kuis yang terakhir kan cuma ini doang. Sebelum UTS kan ada kunci-kuncinya gitu, Pak. Nanti kamu kasih tahu ke saya kunci yang mana yang perlu kunci. Nanti saya buatkan kuncinya, Leonardo ya. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi kita selesai sampai di sini. Kita lanjutkan hari Jumat.